Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi dengan NH Core Indo Sekuritas. Kali ini kami akan memaparkan market update sekaligus topik untuk tanggal 6 Juli 2023. Untuk pertama kita akan masuk ke Today's Outlook terlebih dahulu. Adapun indeks Dow Jones dan teman-temannya ditutup melemah pada perdagangan hari Rabu kemarin karena risalah The Fed dari rapat bulan Juni lalu menunjukkan keinginan lebih lanjut untuk meneruskan tren naik suku bunga. Sementara sektor teknologi yang berkapitalisasi raksasa membukukan kenaikan secara keseluruhan karena saham Meta melonjak ke level tertinggi 52 minggu menjelang peluncuran aplikasi saingan Twitter. Adapun DJAA atau Dow Jones Industrial Average turun 0,38% atau 129 poin, Nasdaq turun 0,2% dan S&P 500 turun 0,2%. Hampir 90% pelaku pasar telah menebak The Fed akan melanjutkan kenaikan suku bunga pada bulan Juli, seperti yang dilansir dari The Fed Rate Monitor Tool milik investing.com. Ekspektasi kembali naiknya Fed Fund Rates ini datang di saat investor yang telah mengkhawatirkan perlambatan ekonomi global diperburuk oleh rilis data sektor China yang lemah. Caixin Service PMI bulan Juni keluar di angka 53,9, jelas lebih rendah dari konsensus maupun bulan sebelumnya. Dengan demikian turut menyeret Chinese Composite PMI ke level 52,5, terkontraksi dari periode sebelumnya di 55,6. Kondisi yang sama juga melanda Services PMI Jepang di mana terdata pada angka 54 bulan Juni, sedikit di bawah ekspektasi. Situasi Composite dan Services PMI yang lemah juga terlihat di benua Eropa, di mana Prancis, Jerman, zona Euro sendiri, serta Inggris, di mana tidak ada yang berhasil menunjukkan laporan peningkatan ekspansi, bahkan beberapa dari mereka masih terjerumus di zona kontraksi alias di bawah 50. Walaupun demikian, zona Euro sukses berhasil menekan inflasi di kalangan produsen bulan Mei ke tingkat deflasi minus 1,5% year on year, lebih rendah dari perkiraan di minus 1,3%. Secara bulanan PPI ini ternyata juga turun lebih besar dari perkiraan ke tingkat minus 1,9% month of month. Walaupun laju penurunannya telah melambat dari bulan April di minus 3,2%, dunia masih bergelut dengan kondisi perlambatan ekonomi global, di mana Amerika Serikat melaporkan factory orders bulan Mei tetap berada di tempat yang sama, yaitu level 0,3% month of month, tak mampu penuhi ekspektasi yaitu di 0,8%. Giliran siang nanti, Jerman akan mengumumkan German Factory Orders bulan Mei yang semoga akan lebih baik daripada Amerika Serikat, di mana data Jerman diharapkan mampu naik ke 1,5%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang mana minus 0,4%. Tak hanya itu saja, pelaku pasar juga akan memantau data Construction PMI bulan Juni dari Inggris serta retail sales seantero zona Euro. Malam harinya akan ada segudang data ekonomi penting dari Amerika Serikat, yaitu dimulai dari ADP Non-Farm Employment Change bulan Juni yang memprediksi pertambahan pekerjaan baru di sektor swasta pada bulan Juni susut menjadi 230.000. Disusul oleh publikasi US Trade Balance bulan Mei, Initial Job Claims konsensus klaim pengangguran baru meningkat menjadi 245.000, serta S&P Global Composite PMI di mana US Services PMI pada bulan Juni jadi sorotan. Tak lupa ISM Non-Manufacturing PMI bulan Juni, serta satu lagi data kerja JOLTS Job Openings bulan Mei yang pegang peranan besar untuk Bank Sentral Amerika Serikat tentukan langkah kebijakan moneter mereka ke depannya. Adapun dari dalam negeri sendiri, IHSG berhasil melanjutkan swing naiknya setelah uji support pada MA10 dan MA20 terbilang cukup sukses dengan membukukan kenaikan 0,56% ke tingkat 6718.98. Dengan demikian, posisi ini telah membuat break resistance jangka pendek. NHKSI Research menyarankan para investor atau trader pasar modal Indonesia untuk cicil atau menambah beli bertahap, apalagi jika IHSG mampu tembus resistance MA50 di depan mata level 6730. Selanjutnya untuk most active stocks untuk kemarin itu ada BBRI, BMRI, BBCA, GJTL, ASI, MDKA, Adro, TLKM, Goto, NATO. Adapun untuk net foreign buy di sini ada dari emiten ASI, ICBP,
Film, UNTR, dan BBCA. Sementara untuk top foreign sale itu ada di BRI, Telkom, Goto, BTPS, dan Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan berlanjut ke data berita mengenai global dan domestic news. Kita terlebih dahulu ke global news. Domestic news. Adapun peternak ungkap penyebab harga daging ayam meroket. Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional Togopan mengungkapkan penyebab naiknya harga ayam belakangan ini lantaran bibit ayam atau day-old chick dan pakan mengalami lonjakan. Peternak meyakini jika kenaikan ayam karkas saat ini masih sangat wajar. Sekjen Gopan Sugeng Wahyudi mengatakan kenaikan harga DOC dan pakan telah berkontribusi pada kenaikan biaya produksi yang mencapai 12%. Alhasil dengan kenaikan tersebut, harga ayam yang tahun lalu modalnya 18.000 per kilogram saat ini naik menjadi 21.500 per kilogram. Dia menuturkan pada saat ini harga ayam di kandang lebih baik dibanding tahun lalu sebab harga jualnya sudah di atas biaya produksi. Meski begitu, menurut Sugeng, keuntungan tersebut wajar diperoleh lantaran pada 2022 ke belakang peternak mandiri kerap merugi. Kemudian global newsnya adalah Amerika Serikat menentang kontrol ekspor logam oleh China juga akan berkonsultasi dengan sekutunya. Amerika Serikat dengan tegas menentang kontrol ekspor yang diumumkan oleh China terhadap gallium dan germanium, logam-logam yang dibutuhkan untuk memproduksi semikonduktor dan elektronik lainnya. Kata juru bicara Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada hari Rabu, seraya mengatakan bahwa Washington akan berkonsultasi dengan para mitra dan sekutunya untuk mengatasi masalah ini. Awal pekan ini, China menerapkan kontrol ekspor pada produk gallium dan germanium yang digunakan pada perusahaan kendaraan listrik EV dan kabel serat optik. Pengumuman kontrol yang tiba-tiba mulai 1 Agustus telah membuat perusahaan-perusahaan berebut untuk mengamankan pasokan dan menaikkan harga. Germanium digunakan dalam chip komputer berkecepatan tinggi, plastik, dan dalam aplikasi militer seperti perangkat penglihatan malam, serta sensor citra satelit. Adapun gallium digunakan dalam radar dan perangkat komunikasi radio, satelit, dan LED. Langkah China yang menurut Kementerian Perdagangannya adalah upaya melindungi keamanan nasional dinilai oleh para analis ekonomi sebagai respon terhadap meningkatnya upaya Washington untuk mengekang kemajuan teknologi China. Komisi Eropa juga telah menyatakan keprihatinannya, sementara Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan bahwa perluasan kontrol terhadap bahan-bahan seperti litium akan bermasalah. Selanjutnya kita akan masuk ke company news. Untuk yang pertama ini dari emiten BMRI, di mana untuk laba bersih sentuh 18,44 triliun rupiah per bulan Mei 2023. PT Bank Mandiri Tbk BMRI per bulan Mei 2023 mentabulasi laba bersih 18,44 triliun rupiah. Hasil itu melompat 19% dari periode yang sama tahun sebelumnya, didukung oleh pendapatan bunga melesat 21% menjadi 39 triliun, beban bunga meningkat 57% menjadi 10,11 triliun rupiah, dan episode yang sama tahun sebelumnya 6,45 triliun. Pendapatan bunga bersih alias net interest income atau NII meningkat 12% menjadi 28,89 triliun dari periode yang sama sebelumnya 25,69 triliun. Selanjutnya dari emiten kedua adalah emiten Soci, bakal right issue 2,35 miliar saham. PT Suci Lines Tbk atau Soci berencana melakukan right issue sebanyak-banyaknya 2,35 miliar saham dengan nilai nominal 100 per lembar. Right issue digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan kas Suci Lines untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Selanjutnya emiten ketiga adalah dari WINR, bidik pertumbuhan laba 370% di 2023. Perusahaan properti PT Winner Nusantara Jaya Tbk atau Winner menargetkan perbaikan kinerja keuangan di tahun 2023. Target tersebut seiring dengan dimulainya proyek-proyek baru pada tahap 1 dan proyek existing tahap 2 di Pulau Batam. Perseroan juga akan lebih mengintensifkan upaya ekspansi ke Pulau Jawa dan Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Permintaan properti komersial dan residensial di wilayah tersebut telah mengalami peningkatan yang signifikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk untuk ke
agenda ekonomi hari ini, kalender ekonomi hari ini, di mana untuk hari Kamis dari Amerika Serikat ada banyak data ekonomi yang ditunggu, di mana seperti MBA Mortgage Application, ADP Employment Change, Trade Balance, dan Initial Jobless Claims dari Amerika Serikat. Sementara dari Jerman itu adalah Factory Orders Month of Month. Selanjutnya untuk corporate calendar, untuk hari ini tidak ada RUPS dari emiten, namun untuk cum dividen ada dari beberapa emiten seperti Blue, ICBP, INDF, INDR, PANS, PMJS, SOHO, IDPR, dan Ruiz. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke stock pick untuk tanggal 6 Juli 2023. Untuk yang pertama, proyeksi IHSG untuk hari ini, di mana diproyeksikan bullish, break resistance trendline jangka pendek, dan saat ini menguji resistance MA50, di mana level support ada di 6675, 6620 hingga 6600, 6560 dan 6550. Resistance ada di 6730, 6745 hingga 6765, 6950 hingga 6960, 7000 hingga 7040. Di mana untuk advice-nya adalah speculative buy atau average up accordingly. Selanjutnya untuk stock pick pertama dari emiten Telkom Indonesia Tbk, TLKM, di mana Telkom berhasil uji support trendline midterm-nya, di mana saat ini menguji resisten jangka pendek sekaligus MA10 dan MA20-nya, di mana kami mengadvise spekulatif buy di entry level 3980, average up jika berhasil melewati 4000 hingga 4030. Untuk target-targetnya, yang pertama 4060 hingga kemudian 4100, 4140, 4220, dan 4400. Selanjutnya stop loss di level 3930. Selanjutnya kita berlanjut ke stock pick kedua. Ini ada dari emiten telekomunikasi juga, Menara, Miratel atau MTEL, di mana saat ini overview-nya adalah potensi lanjutkan swing bullish, di mana advice-nya adalah buy. Entry level 690, average up jika berhasil melewati 695 hingga 700. Target ada pertama ada di 760, selanjutnya untuk stop loss-nya ada di 660. Selanjutnya kita berlangsung ke stock pick ketiga. Ini ada dari emiten ADMR, Adaro Minerals Indonesia Tbk, di mana overview-nya adalah saat ini potensi lanjutkan swing bullish-nya menuju target pola parallel channel, di mana advice-nya adalah buy, entry level 1055, average up jika berhasil melewati 1075, untuk target pertama ada di 1130, level selanjutnya ada di 1235, stop loss jika berhasil menembus 915. Selanjutnya emiten dari BUMN Karya, stock keempat adalah Adi Karya Tbk, di mana untuk overview-nya berhasil melanjutkan swing bullish menuju target pola falling wedge-nya, di mana kami advice adalah buy untuk entry level 466, average up jika berhasil melewati 474, target pertama ada di 500 hingga 505, selanjutnya di 535, dan stop loss-nya di 440. Dan untuk dari stock pick terakhir hari ini adalah Wika Wijaya Karya Tbk, di mana overview-nya adalah potensi lanjutkan swing bullish menuju target pola parallel channel, di mana advice-nya adalah speculative buy, entry level 510, average up jika berhasil melewati 515 hingga 520. Target pertama di 570, selanjutnya ada di 610, dan selanjutnya ada di level 700 hingga 705. Stop loss jika menembus 485. Itu saja Sobat Happy Investor untuk paparan market update sekaligus topik untuk tanggal 6 Juli 2023. Terima kasih semuanya telah menyaksikan. Happy trading!